Halo sahabat, selamat datang di channel Nisa Audio Official. Jangan lupa setelah menonton, klik like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. 10 minggu usia kandungan Luna tak membuatnya menjadi wanita yang mudah mengeluh. Meskipun rasa tidak nyaman mulai menguasai, tetapi Luna tetap memperlihatkan senyuman terindah dari bibirnya, terutama di hadapan Felix Vincent. Bagi Luna, semua ini adalah anugerah yang hanya pantas untuk disyukuri. Tidak perlu menangis ataupun merengek, apalagi kehadiran si buah hati sudah sangat ditunggu-tunggu sejak lama. Uek, Felix yang sedang sikat gigi terdengar mual dan muntah beberapa kali. Lalu ia menyelesaikan acara mandi pagi dengan cepat. Dari lantai dasar, Luna berjalan sedikit terburu-buru dengan membawa susu hangat untuk suaminya. Ia tampak khawatir pada kondisi Felix yang memang sering bergadang selama Leo berlibur ke luar kota. Sayang, minum dulu. Luna menyodorkan gelas kaca ukuran 200 cc dengan tangan kanannya. Iya sayang, makasih, ucap Felix sambil meneguk minuman hangat yang Luna bawakan untuknya. Felix menghabiskannya hanya dengan satu kali tarikan napas, lalu ia mengambil oksigen sebanyak-banyaknya, seraya mengatur perasaan yang kembali ingin muntah. Pusing banget Luna, untungnya hari Sabtu, keluhnya yang memang tampak pucat. Laki-laki kekar itu membaringkan tubuh kekarnya tanpa baju di atas tempat tidur. Seperti balita berusia 6 bulan, ia hanya tergeletak sambil tersenyum dan menatap manja. Wajar saja, semua ini terjadi hampir 1 minggu. Bahkan ia kesulitan untuk menelan makanan dalam jumlah banyak, meskipun Luna sudah menyiapkan menu kesukaannya. Berbanding terbalik dengan Luna yang sangat suka mengunyah, ia menikmati camilan apa saja tanpa rasa mual dan semua tampak nikmat baginya. Luna membelai suaminya dengan sentuhan lembut. Tak lama, Felix tertidur di dalam pelukan Luna. Selang beberapa menit, seseorang mengetuk pintu dan Luna mempersilahkannya untuk masuk. Luna, sapa Pak Rudi yang masih berdiri di pintu kamar. Tampaknya beliau enggan untuk masuk sebelum dipersilahkan sekali lagi. Masuk ya, kemarilah, pinta Luna sambil mengangkat wajahnya. Ayah sudah sarapan. Pak Rudi mengangguk seraya menatap mantan anak majikannya. Felix, gumamnya juga terlihat khawatir. Apa tidak sebaiknya memanggil dokter saja nak? Tanya beliau dengan suara yang pelan. Iya ya, Luna juga sudah kepikiran untuk itu, jawab Luna yang sama berbisiknya dengan sang ayah. Ini sudah hampir 1 minggu. Pak Rudi mengangguk. Ya sudah, kalau gitu ayah panggilkan dulu. Pak Rudi berdiri dan meninggalkan anak serta menantunya. Dari raut wajahnya tampak jelas kecemasan yang besar. Sekitar 60 menit dokter tiba di kediaman Felix dengan semua peralatannya. Awalnya ia tampak bingung, mengingat selama ini Felix tidak pernah menghubunginya karena sakit. Anda yakin tuan muda baik-baik saja? Tanya dokter keluarga saat meniti anak tangga. Kalau tidak memungkinkan, sebaiknya kita rawat inap saja ya Pak. Iya dokter, kami akan mengikuti apa saja saran terbaik dari Anda. Yang terpenting periksa saja dulu. Tentu saja, mari. Setibanya di muka pintu, dokter Anissa langsung memasang alat khusus di telinganya. Sambil mendekati Felix, ia menatap Luna yang terus saja berada di belakang tubuh suaminya. Saat ini mata sang dokter menerjemahkan arti detak jantung dan jumlah nadi Felix Vincent. Kemudian ia membuka bagian bawah mata serta lidah suami Luna tersebut. Tidak ada yang aneh dan perlu dikhawatirkan, gumamnya tampak berpikir keras. Tuan muda, apa yang Anda rasakan? Tanya sang dokter yang melihat jika Felix sudah terbangun. Dokter, Felix yang baru membuka kedua matanya terlihat bingung akan kehadiran beliau. Dokter menatap dalam. Iya, saya di sini tuan muda. Apa yang Anda rasakan? Tanyanya bersama tatapan dalam. Aku merasa seperti saya diracuni dokter, kata Felix, dan itu membuat kaget seisi rumah. Sesaat setelah dokter masuk, seluruh asisten rumah tangga yang bekerja ikut naik ke atas untuk mengetahui keadaan tuan muda yang sudah sangat baik dan berjasa kepada mereka.
Saya tidak melakukannya, Tuan, jawab salah satu asisten yang bertanggung jawab di dapur. Ia sudah bekerja sekitar 5 tahun di rumah ini. Saya bersumpah demi Tuhan dan atas nama putra saya, Tuan, Anda sudah begitu baik dengan memberi pekerjaan dan gaji sangat besar kepada saya. Mana mungkin saya melakukannya. Timpal kepada asisten rumah tangga yang tidak kalah khawatir dengan yang sebelumnya. Tuan, saya berani bersumpah atas ibu saya yang sudah tiada. Saya tidak pernah melakukan kejahatan seperti itu. Saya benar-benar berterima kasih karena Anda sudah menyelamatkan saya ketika hendak dijual oleh ayah tiri yang kejam itu. Melihat para asisten rumah tangga kalang kabut dan merasa dicurigai, Felix tertawa keras, bahkan tempat tidurnya bergoyang kencang. Ia tidak pernah menyangka bahwa orang-orang yang bekerja di rumah ini selalu bisa menjaga dirinya dengan baik. Bahkan, mereka menyimpan rasa terima kasih yang besar terhadap dirinya. "Tuan muda?" tanya dokter yang sama bingungnya dengan wajah yang lain. "Aku rasa dialah yang sudah meracuniku," kata Felix sambil menunjuk ke arah Luna. "Sayang, mana mungkin aku melakukan semua itu?" Luna berbicara dengan mata terbuka lebar dan bibir bergetar. "Itu tudingan yang sangat kejam," sambungnya hampir menangis. "Bukan begitu, Luna, dengar semuanya," pinta Felix yang langsung mengambil posisi duduk sembari menyandarkan punggungnya di dinding tempat tidur. "Aku terlalu mencintai dia. Sejak tahu Luna hamil, aku meminta kepada Tuhan di setiap malamnya agar tidak menyiksa istriku." Felix menggenggam tangan Luna erat. "Sejak saat itu aku sering merasa pusing, mual dan ingin muntah. Ya, seperti habis diracuni," sambungnya dan kembali terbahak-bahak. "Anda sangat mengejutkan," kata dokter sambil memukul paha kanan Felix karena kesal. "Tuan, Anda membuat saya takut," kata penanggung jawab dapur yang langsung menangis sejadi-jadinya. "Aduh, maafkan aku ya," pinta Felix masih tertawa keras. "Kerjamu sangat bagus selama ini," pujinya, dan itu baru pertama kali terjadi. Semua orang menggelengkan kepala mereka, namun satu hal yang membuat bahagia, yaitu saat mendengar kabar bahwa nyonya yang terkenal baik hati serta lembut tersebut tengah berbadan dua. "Dokter, sebaiknya Anda memeriksa istriku saja," pinta Felix masih tertawa. "Aku belum sempat mengajaknya ke dokter untuk mengetahui keadaannya." "Ada-ada saja," timpal sang dokter. "Siapa yang mengeluh sakit, lalu siapa yang diperiksa?" "Dokter kesayangan Mama, Anda terdengar lebih cerewet daripada biasanya," ujar Felix, dan saat itu keadaan langsung berbalik. Tiba-tiba saja Dokter Anissa meneteskan air mata sebanyak-banyaknya. Entah mengapa, perkataan Felix tadi berhasil membuatnya kembali pada memori masa lalu, di mana ia selalu datang untuk memeriksa kondisi almarhum Nyonya Marsaile. "Masya Allah, semoga beliau bahagia di sisimu," kata sang dokter sambil menahan getaran di bibirnya. Tak lama Pak Rudi pun ikut terenyuh dan menangis terseduh. Beliau teringat kembali bayangan ketika nona kesayangannya itu membelikan kado dan juga es krim hanya untuk menyogoknya. "Pak, jangan bilang-bilang papa ya kalau aku nggak les hari ini, bosan," kata Nona Marsaile muda sambil tersenyum merayu. "Dan ini untuk Bapak, es terlezat." Sejak saat itu hubungan keduanya lebih dari sebatas sopir, penjaga, asisten, dan majikannya, namun lebih kepada keponakan terhadap pamannya. Bukan hanya sekali, tetapi sering, Pak Rudi harus berbohong dan dimarahi oleh tuan besar, hanya karena ingin mempertahankan senyum Nyonya Marsaile. "Waduh, kenapa jadi seperti ini?" tanya Felix sambil memaksakan senyumnya, sebab matanya juga sudah menciptakan kolam kecil yang terlihat jernih. "Ini semua gara-gara Anda, Tuan muda," oce dokter sambil menghapus air matanya. "Saya sangat merindukan beliau." Siang ini tiba-tiba saja kediaman Felix basah karena air mata. Saat ini Luna pun menyadari sesuatu, yaitu suaminya sangat mencintai dirinya. Luna pun ingin menambahkan jumlah kebahagiaan Felix dengan melakukan sesuatu untuknya. "Sayang," Luna memeluk Felix dari belakang. "Terima kasih untuk semuanya. Saya akan memeriksa Anda sebentar lagi. Tunggu air mata saya reda dulu." "Iya dok, aku mengerti." Lalu Luna menatap ke arah ayahnya yang sama sedihnya dengan yang lain. "Jadi, Nyonya yang hamil?"
tapi Tuan yang ngidam? Tanya asisten termuda dan yang paling takut dengan tatapan mata Felix. Iya, jawab yang lain terdengar kompak sambil tertawa. Dasar anak kecil, timpal yang lainnya karena dia tampak lamban dalam mencerna informasi. Selamat ya Nyonya, Tuan, ucap Dian dengan kepala tertunduk. Nah, itu baru benar, tukas yang lainnya. Kami juga ingin mengucapkan hal yang sama. Selamat ya, Tuan, Nyonya. Terima kasih, jawab Felix yang sudah lebih ceria. Terima kasih banyak, sambung Luna sambil menarik kedua sisi bibirnya dan membentuk bulan sabit yang indah. Baiklah, mari saya periksa Nyonya. Dokter mendekati Luna dan memintanya untuk rileks sembari berbaring. Luna pun melakukan apa yang dokter katakan. Bagaimana dokter? Tanya Felix yang paling penasaran. Denyutnya sangat stabil, dia terasa sehat dan kuat. Puji dokter dengan wajah yang cerah. Selamat ya Nyonya, Tuan, kalian benar-benar akan menjadi orang tua. Terima kasih dokter, jawab Luna menutup pertemuan penuh rasa haru dan air mata tersebut. Setelah dokter dan yang lainnya keluar dari kamar, Luna menatap Felix dalam-dalam. Sayang, hamil dan mengidam itu dua rasa yang sejalan. Aku gak apa-apa kok jika harus merasakan keduanya. Lagi pula aku kan hanya di rumah saja. Aku ingin kamu kuat dan bisa makan banyak untuk kesehatan kalian berdua. Hebatnya lagi Tuhan mendengarkan doaku itu. Apalagi doamu yang lain. Luna sebenarnya sudah tahu, tetapi ia ingin mendengarnya langsung dari suaminya. Katakanlah kepadaku sayang, pintanya lembut. Felix menghela napas panjang dan menunduk. Lalu ia mengatakan keinginan hatinya yang sudah lama terpendam. Aku ingin kita tinggal di rumah mama. Felix menjawab dengan ragu, tapi aku tidak akan memaksa. Luna mengerti perasaan suaminya itu. Ia pun sudah berjanji dalam hati bahwa akan mengikuti keinginan Felix. Baiklah, kapan kita akan pindah? Tanya Luna, tampak sungguh-sungguh. Apa? Tanya Felix yang terkejut. Sayang, kamu serius? Ya sayangku, ya Tuhan, Luna. Felix langsung memeluk erat tubuh Luna. Begitu juga sebaliknya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersambung.